Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi video informasi untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia terkait rencana pemerintah memberikan tambahan afirmasi. Nah, di sini admin akan mencoba memprediksi kelulusan 4 kategori guru honorer jika seandainya mendapatkan tambahan afirmasi berdasarkan pengabdian yang tercatat di Dapodik, kemudian kondisi daerah tertentu. Namun di sini admin hanya memprediksi saja ya. Jadi tidak menjamin kebenarannya karena untuk nilai tambahan afirmasinya saja sampai sekarang itu kita belum ketahui bersama. Namun kita memperkirakan saja teman-teman. Jadi intinya video ini bukan untuk memastikan tapi hanya sekedar untuk memprediksi saja. Prediksi itu bisa saja salah teman-teman ya. Oke, kita langsung saja memprediksi kelulusan 4 kategori guru honorer jika mendapatkan tambahan afirmasi. Jadi yang pertama di sini adalah kategori pertama teman-teman ya. Jadi ada 4 kategori. Nah, di sini kami mengambil perumpamaan nilai kenaikan itu atau nilai tambahan afirmasi berdasarkan pengabdian itu mungkin sekitar 5%, 7%, dan 10%. Dari mana admin mendapatkan ini? Admin mencoba mengutip di salah satu pernyataan teka-teki dari Bapak Muhammad Ridwan BKN ya. Jadi kemarin beliau pernah membuat sebuah teka-teki yang ada 5%-nya, ada 7%-nya, dan ada 10%-nya. Tentunya teman-teman guru honorer sudah pernah melihat video kami sebelumnya dan pernah membacanya di Twitter Bapak Muhammad Ridwan. Anggaplah kita ambil jalan tengah saja. Anggaplah tambahan afirmasinya nanti itu adalah sekitar 10%. Dan banyak yang mengatakan bahwa yang akan mendapatkan tambahan afirmasi berdasarkan pengabdian adalah guru berusia 50 tahun ke atas. Nah, ini juga belum bisa menjadi patokan teman-teman ya, bahwa yang akan mendapatkan afirmasi adalah hanya guru berusia 50 tahun ke atas. Dan kami juga tidak bisa memprediksi guru yang akan mendapatkan tambahan afirmasi apakah hanya guru honorer yang berusia 50 tahun ke atas atau juga untuk guru 40 tahun atau 35 tahun ke atas atau bahkan 35 tahun ke bawah. Namun di sini kita cuma memprediksi saja ya. Anggaplah yang mendapatkan afirmasi itu adalah guru honorer berusia 50 tahun ke atas, kemudian guru honorer berusia 35 tahun ke atas ya. Anggaplah seperti itu. Kita buat perumpamaan saja, atau guru honorer yang berusia 35 tahun ke bawah. Anggaplah mereka bukan mereka, teman-teman atau saudara-saudara kita itu juga mendapatkan afirmasi 10% ya untuk 50 tahun ke atas, kemudian 7% untuk 35 tahun ke atas, kemudian 5% untuk guru honorer non afirmasi. Anggaplah seperti itu. Ini cuma permisalan saja, ini cuma prediksi pribadi admin saja, belum tentu benar ya, seperti itu. Karena banyak pihak yang mengatakan bahwa yang akan mendapatkan afirmasi itu adalah guru honorer yang hanya berusia 50 tahun ke atas. Tapi admin memprediksi saya seperti ini ya. Oke, anggaplah untuk kategori 1 guru honorer usia 50 tahun plus THK 2. Berarti secara otomatis sudah mendapatkan kompetensi teknis 125 ya. Kemudian hasilnya di tes tahap pertama itu nilai kompetensi teknisnya adalah 195. Kemudian nilai kompetensi manajerialnya masuk passing grade, kemudian nilai wawancara juga masuk passing grade. Jadi yang menjadi fokus adalah nilai kompetensi teknisnya cuman 195 poin saja. Seperti itu ya. Nah, misalkan 195 itu nilai kompetensi teknisnya, sedangkan mendapatkan 125 poin. Berarti kita jumlahkan dulu 175 poin ya. 75 poin untuk usia 35 tahun itu ditambah dengan 50 poin untuk usia 35. Kemudian kita jumlahkan dengan 195 poin. Maka secara otomatis itu langsung mendapatkan 320 teman-teman ya. Jika afirmasi lamanya ini 50 tahun, anggaplah guru honorer usia 50 tahun, berarti dia anggaplah mendapatkan poin 75, sedangkan THK 2-nya mendapatkan poin 50, seperti itu kan. Jadi ketika dijumlahkan 125 tambah 195 berarti itu mendapatkan nilai akhir passing grade itu 320. Nah, itu berarti lolos passing grade ya, kalau seperti itu. Nah, andaikan misalkan dia bukan THK 2,
ya. Guru ini bukan THK 2 berarti hanya mendapatkan istilahnya 75 poin saja ya dari 15%. Berarti jumlahkan dengan 195, berarti 75 ditambah 195 berarti itu mendapatkan 270. Berarti kalau bukan THK 2 berarti meskipun ditambahkan 75 dari hasil afirmasi usia itu tetap tidak mencapai passing rate 320 untuk guru kelas SD. Anggaplah ini kita ambil guru kelas SD. Nah, misalkan seperti ini posisinya, maka dianggaplah tambahan afirmasinya. Permisalannya saja tambahan afirmasinya itu 10%. Berarti 10% itu berarti 10% itu berarti 50 poin teman-teman ya. Nah, berarti ditambahkan lagi 270 ya. Berarti 270 ditambah 50 poin. Nah, ketika kita jumlahkan 270 tambah 50 poin berarti pas 320. Nah, berarti guru honorer anggaplah usia 50 tahun, kemudian bukan THK 2, ketika nilainya anggaplah 195 teknisnya ya, ketika ditambahkan dengan afirmasi lama itu 15% berarti mendapatkan 270. Kemudian anggaplah diberikan tambahan afirmasi pengabdian 10% lagi berarti 50 poin, berarti itu pas 320. Berarti lolos passing grade ya. Seperti itu kalau dijumlahkan dengan afirmasi tambahan non THK 2. Beda kalau misalnya dia THK 2, kalau dia sudah mendapatkan poin 195 itu kalau dijumlahkan semua itu bisa mencapai ambang batas nilai itu 320. Seperti itu perhitungannya admin teman-teman ya. Jadi bisa jadi salah juga karena ini hanyalah asumsi pribadi admin saja. Seperti itu, andaikan ya, andaikan segini afirmasinya apakah 10, 7% atau 5%. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat di yang kedua. Anggaplah di sini kategori 2 seperti ini teman-teman ya. Guru honorer usia 35 tahun. Berarti nilai kompetensi, anggaplah nilai kompetensi teknisnya 215, nilai manajerialnya, sosiokulturalnya juga lolos passing grade, kemudian nilai wawancaranya juga lolos passing grade. Nah, ini untuk yang nilai kompetensi teknisnya 215 admin ambil di daerah admin, pengalaman dari teman-teman guru honorer di tetangga admin ya, di tempat admin itu ada yang mendapatkan 215 kompetensi teknis, kemudian dia berusia 35 tahun, kemudian katanya nilai manajeran sosiokulturalnya itu lolos passing grade, wawancaranya juga lolos passing grade, dia guru SD. Berarti target 320 untuk teknis. Ketika menggunakan afirmasi lama, berarti dia dapat usia 35. Berarti 215 itu dijumlahkan dengan 75 ya, seperti itu. Berarti 15% dikali 500 itu 75. Berarti 215 ditambah 15 215 dijumlahkan dengan 75 berarti hanya mendapatkan 290. Nah, dia hanya mendapatkan 290. Jika seandainya tidak mendapat usia 35 ke atas ini tidak mendapatkan tambahan afirmasi, maka guru honorer yang teknisnya itu 215 atau 210 itu meskipun diberikan afirmasi 15%, afirmasi lama itu tetap hanya mendapatkan 290. Beda halnya anggaplah diberikan afirmasi 7% ya, misalkan ya. Jadi ini cuma misalkan saja teman-teman. Jadi jangan salah kaprah ya. Jangan salah, ini cuma permisalan admin saja. Misalkan diberikan 7%, berarti 7%. Anggaplah misalnya mendapatkan afirmasi 7% ya. Jadi secara otomatis seperti ini perhitungannya teman-teman ya. Misalkan nilai teknisnya yang pertama itu 215, kemudian dijumlahkan dengan 75 hasil afirmasi pertama, berarti 215 ditambah 75 hanya mendapatkan 290. Kemudian anggaplah ya, dimisalkan ada afirmasi tambahan 7% ya, seperti itu. 7% berarti 7% itu berapa ya teman-teman ya? 7% dari nilai maksimal kompetensi teknis berarti 7% dikali ya, 7% dikali 500 berarti mendapatkan 35 poin. Berarti kita jumlahkan saja 215 ditambah 75
kemudian ditambah 35, berarti mendapatkan nilai 325, lolos passing grade ya, seperti itu. Ini jika seandainya guru afirmasi 35 tahun, guru honorer usia 35 tahun jika mendapatkan juga tambahan afirmasi pengabdian nantinya, seperti itu ya. Namun jika tidak, berarti tetap yang digunakan adalah afirmasi lama. Jadi kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah. Ini hanyalah prediksi hitung-hitungan admin di kertas saja, seperti itu ya. Andaikan perumpamaan afirmasinya mulai dari 5%, 7% sampai dengan 10%, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga seperti ini teman-teman ya. Guru honorer ini berusia 34 tahun, berarti sama sekali tidak mendapatkan afirmasi baik itu THK2, Serdik, kemudian juga tidak memiliki afirmasi usia. Namun adanya kebijakan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok ya. Bisa jadi usia 34 tahun ke bawah alias non kategori, bisa jadi juga ada tambahan afirmasinya. Nah, bisa jadi ya, ini hanya prediksi admin karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan apa yang akan dikehendaki oleh pemerintah atau dalam hal ini Kemendikbudristek ya, seperti itu. Di sini guru honorer usia 34 tahun, nilai kompetensi teknis tinggi teman-teman. Ini admin ambil dari teman admin ya, teman admin yang mengikuti teks, dia usianya sekitar 30-an ya, dan mendapatkan nilai kompetensi teknis tinggi sekali, lumayan 300 ya, dari 320 untuk guru SD. Kemudian manajerialnya jangan ditanya lagi, dia pasti lulus passing grade dan terdata di Dapodik sejak 2009. Seperti itu. Nah, dimisalkan ternyata kita lihat ternyata untuk non kategori ada juga kebijakannya untuk afirmasi pengabdian, bisa jadi ya, bisa jadi tidak, karena ini admin cuma memprediksi saja teman-teman ya. Anggaplah kita berikan 5%. Otomatis kalau diberikan 5%, kalau passing grade-nya itu 300, berarti 5% itu kan 25, berarti otomatis bisa dijumlahkan 25 teman-teman ya. 300 ditambah 25 berarti langsung melewati passing grade 325. Ini cuma hitung-hitungan kertas ya. Beda lagi jika misalkan ada afirmasi 5%, misalkan ya, saya juga tidak tahu ada atau tidak, cuman admin menghitung-hitung saja di atas kertas ya. Misalkan nilai teknisnya 215, meskipun diberikan nilai 5% atau bahkan 7% mungkin, itu masih tetap belum bisa untuk mencapai passing grade ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teknis memang agak rumit juga ya jika misalkan nilai teknisnya itu cukup rendah, dan apabila kita juga termasuk guru non kategori. Nah, mudah-mudahan saja untuk guru non kategori ada juga kebijakan yang menguntungkan dari Kemendikbudristek ya. Nah, untuk afirmasinya banyak yang mengatakan tidak ada afirmasi, tapi admin selalu berdoa mudah-mudahan untuk non kategori juga ada afirmasinya, seperti itu ya. Karena biar bagaimanapun guru honorer usia 34 tahun ke bawah itu juga terdata di Dapodik loh teman-teman ya. Jangan salah, admin ini adalah operator juga. Sudah banyak teman-teman guru honorer itu pengabdian 2009, 2008 atau 2014 itu masa kerjanya lumayan tinggi juga di Dapodik teman-teman ya. Jadi usia 34 tahun ke bawah itu untuk masa pengabdian ada juga teman-teman ya. Jangan di istilahnya dianggap bahwa guru usia muda itu nol pengabdian di Dapodik, itu jangan salah. Seperti itu ya. Admin saja ini usianya 35 tahun ya, usia admin ini sekitar 34 tahun ya, 34-35 tahun. Itu admin itu sudah mengabdi itu sejak 2000 berapa ya, 2008 kalau tidak salah teman-teman ya. Usia admin 35 tahun, admin sudah mengabdi 2008 ya, mengabdi di sekolah 2008 ya. Tapi alhamdulillah sekarang admin sudah PNS ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan saja untuk guru honorer non kategori mudah-mudahan ada juga kebijakan dari pemerintah lah, seperti itu. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Kategori 4 adalah guru honorer usia 35 tahun plus kategori 2. Ini ada di sekolah, di tetangga admin juga, di teman admin, salah satu teman admin. Ini dia berusia 35 tahun dan dia juga plus TK2. Nilainya adalah 195 teknis. Nah, kita hitung dulu. Berarti dia mendapatkan afirmasi 125 poin.
kita jumlahkan dengan 195, berarti pas 320 karena dia juga adalah guru SD teman-teman ya. Nah, misalkan ternyata ada kebijakan lagi dari pemerintah bahwa diberikan, anggaplah ya, permisalan saja ya. Saya tidak tahu apakah 7%, 10% atau bahkan tidak ada, tapi anggaplah kita buat permisalan, anggaplah dapat 7% ya. Berarti 7% itu dikali 500 itu menghasilkan 35. Berarti otomatis nilai afirmasinya berubah menjadi 355 teman-teman ya, 355 seperti itu ya. Jadi apa namanya, berdasarkan hasil kesimpulan melalui video ini, yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh guru honorer adalah kejelasan tentang tambahan afirmasi. Berapa persen sebenarnya tambahan afirmasi untuk guru honorer, dan apakah guru honorer usia 35 tahun ke atas atau usia 35 tahun ke bawah itu juga mendapatkan afirmasi. Kemudian yang kedua adalah yang ditunggu-tunggu oleh guru honorer adalah apakah memang yang hanya mendapatkan afirmasi tambahan itu adalah guru honorer berusia 50 tahun, dan berikutnya adalah apakah atau kapan pengumuman kelulusan P3K tahap 1. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang belum ada jawabannya. Mudah-mudahan Kemdikbudristek bisa segera menginformasikan kepada rekan-rekan guru honorer untuk mengobati rasa penasaran kami semua. Seperti itu. Oke, sebagai penutup kami ingin memperlihatkan curhatan dari salah satu teman subscriber kami. Di sini mohon maaf admin sembunyikan nama channelnya di sini. Beliau mengatakan di sekolah induk semua, saya di sekolah induk tidak ada formasi. Usia 37 tahun, berarti teknis 325, manajerial 192, wawancara 38. Yang saya lamar formasi ada 6 guru, induknya yang linear 3, berarti otomatis yang 3-nya tidak linear. Masih dak dik duk. Nah, intinya karena saya lihat ini nilai teknisnya lumayan tinggi, itu berhasil melewati passing grade teman-teman ya. Berarti dia lolos passing grade, tetapi dia melamar di sekolah lain. It's okay, tidak masalah, karena tidak ada formasi di sekolah induk, kita harus melamar di sekolah lain. It's okay. Untuk teman ini saya ucapkan selamat ya, meskipun kita belum tahu apakah saudara kita ini lulus atau tidak. Yang jelasnya dia berhasil membuktikan kapasitasnya bisa lolos passing grade ya, 325, 192, 38 guru SD ya. Passing grade-nya cuma 320. Nah, kelebihannya ini meskipun anggaplah lolos passing grade tetapi tidak lolos tahap 1, itu nilai PG-nya karena dia lolos PG itu bisa dibawa atau ditabung untuk persiapan di tahap kedua dan tahap ketiga. Jadi ini nilai plus bagi teman-teman guru honorer yang lolos PG ya. Lolos passing grade maksudnya meskipun gagal menjadi ASN P3K tahap 1 karena masih ada tahap 2 dan tahap 3, dan PG yang lulus itu bisa ditabung, dibawa ya. Dibawa apabila ikut tes tahap kedua dan ternyata tidak lulus passing grade, maka yang diambil adalah nilai tes tahap pertama yang lulus passing grade. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti inilah teman-teman ya informasi kami terkait dengan prediksi kelulusan 4 kategori guru honorer jika mendapatkan tambahan afirmasi. Ini hanyalah sekedar prediksi, bukan kepastian, dan mudah-mudahan anggaplah jika seandainya ada tambahan afirmasi bisa mengakomodir guru honorer usia 50 tahun ke atas, kemudian 35 tahun ke atas, ataupun guru honorer 35 tahun ke bawah. Mudah-mudahan diberikan istilahnya bonus afirmasi berkaitan dengan penghargaan untuk teman-teman guru honorer di sekolahnya melalui aplikasi server Dapudikdasmen seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.